Nah, minggu depan ayah sudah mengaturkan kencan butamu dengan keluarga Wijaya. Kamu bersiaplah dengan baik. CEO Grup Sandra yang sibuk selalu menangani urusan bawah sendiri. Arah perusahaannya tidak jelas. Minggu depan saat bertemu, Putri keluarga Mulyo beri kesan yang baik. Tidak, aku tidak mau kencan buta. Ibu saja yang pergi, kalau aku tidak pergi. Dengan aset miliaran keluarga Wijaya, putranya malah disuruh kencan buta. Artinya putra mereka jelek, mendorong putri ayah ke lubang singa. Aku bukan berdiskusi denganmu. Aku tidak mau pergi. Ini ruangan 4 atau 5? Apa-apa dengan rumah sakit yang Pak Gufa pilih? Bahkan ada spesialis penyakit dalam aneh. Tampan juga. Sayangnya pasien yang datang ke departemen urologi. Pak Gufa. Pasti Pak Gufa menggunakan informasi pribadinya untuk mendaftar. Iya. Silakan jelaskan gejala Anda. Aku hanya merasa agak pusing, detak jantung tidak teratur, saat bersemangat aku merasa tidak bertenaga. Hari ini di tempat konstruksi aku bahkan tidak bisa mengangkat timah batu, jadi aku langsung memeriksakan diri. Ini adalah reaksi normal. Jelaskan lebih rinci. Kesulitan berdiri di pagi hari? Contohnya pagi hari sulit berdiri. Iya. Atau setelah berdiri, waktu berdirinya hanya sebentar. Sebenarnya aku kesulitan berdiri terutama saat hari panas, biasanya lebih sulit untuk berdiri. Apa ada hubungannya dengan penyakitku? Tentu ada. Banyak pemicu pada penyakit ini. Bukan tidak pernah terjadi. Kadang cuaca memengaruhi gejala. Biar saya cek. Kamu apa? Memeriksa? Apa yang kau lakukan? Sentuhan jenius penyembuhan ajaib. Masih mau periksa? Dokter, sepertinya ada salah paham. Salah paham apa? Riwayat gangguan fungsi ini bukan milikmu. Aku... Kau lajang. Hubungannya apa? Tentu ada hubungannya. Pengobatan penyakitmu mahal. Kalau kau lajang, kita bisa bikin kesepakatan. Nikah kontrak denganku, dan aku akan tanggung biaya pengobatanmu. Kubuatkan rehabilitasi pribadi. Jadi tak perlu kencan dengan buruk rupa keluarga Wijaya. Kamu tahu aku siapa? Aku bisa baca. Ini pertama kali seorang tidak tahu aku CEO, bahkan menganggap aku punya gangguan fungsi lalu menawarkan nikah kontrak. Menarik. Aku agak miskin. Aku tidak punya rumah, mobil, dan tabungan. Kelihatan, tapi aku tak peduli. Aku juga tak kaya. Kita sama miskinnya. Kita sepadan. Gadis ini lumayan menarik. Paling tidak lebih menarik daripada putri keluarga Wijaya. Ya sudah, kau tak mau, aku mau pulang. Pak Gufa. Lekas. Berobat. Ay, 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 canta y no llores, que cantando se alegran. Hei, di data pasienmu bukannya namamu Gufa. Berobat bukanlah hal membanggakan. Aku takut ketahuan jadi daftar dengan nama palsu. Namamu Dito Wijaya. Keluarga Wijaya sangat kaya. Kalian tak berhubungan. Ada banyak orang bermarga Wijaya, memang semuanya kaya. Benar juga. Ada yang miskin, ada yang kaya. Nasibnya berbeda-beda. Kemasi barangmu, ku antar pulang. Nanti malam pindahlah ke rumahku. Antar aku pulang, nanti malam tinggal bersama. Gawat, kalau dia tahu rumahku mewah. Kenapa bengong? Kita sudah sah. Dan menghemat uangmu, sekalian mengobatimu. Pak, bisa-bisanya kita bertemu di sini, Pak Gufa. Kebetulan sekali. Kau panggil dia apa? Bukan apa-apa. Dito, pagi Pak Gufa. Pak Gufa adalah... Bos konstruksi kami. Mungkin ada urusan di sini. Apa urusan Bapak sudah selesai? Bagaimana kalau saya antar? Bukannya Pak Gufa punya supir? Bukannya itu jelas? Pulang dan kemasi barangmu. Tidak apa, kebetulan aku tidak bawa supir. Dito, antar aku pulang ke rumah ya. Baik, Pak. Bagaimana kalau aku antar beliau pulang dan kamu pergilah dulu. Nanti malam aku ke tempatmu. Ya sudah. Minta nomor teleponmu. Oh iya. Nanti ku kirim alamatnya. Oke. Datanglah setelah selesai. Oke. Pergilah. Iya. Pak, beliau adalah... Oh, iya. Bersikaplah hormat padanya. Karena dia adalah istri sahku. Sah. Apa?
Baru 1 hari, tapi kamu sudah lupa padaku? Tidak, masuklah. Kenapa kamu kirimkan surat nikah? Memang itu maksudku. Aku mau beritahu kalau aku sudah menikah. Batalkan dengan keluarga Wijaya. Hari ini ketemu dan menikah. Kamu tak merasa ini konyol? Kondisi keluarganya, tabungannya, pekerjaannya, kamu tahu semua itu? Tidak. Entahlah, bukannya pernikahan adalah taruhan. Aku hanya bertaruh lebih awal. Kamu hanya bersikap keras kepala. Kamu tak memikirkan alasan dia langsung menikahimu. Dia menganggapmu apa? Menganggapku hebat, bagaimanapun bukan untuk uangku. Bukan karena uang, kamu tak boleh teledor itu. Berikan nama dan fotonya padaku. Aku akan menyelidikinya. Tidak mau. Rencana 21 hari berdiri. Benar. Kubuatkan khusus untukmu. Rencana 21 hari berdiri. Mulai hari ini, rencana berdiri disandingkan dengan obat. Dengan ini, kujamin dalam 21 hari, kamu dapat kejantananmu lagi. Bagaimana kalau aku bilang padamu, aku sama sekali tak sakit? Kalau tak sakit, kenapa nikah denganku? Kamu punya tujuan lain. Kemasi barangmu, lalu keluar dari sini. Besok pergi dari sini. Kalau begitu, aku sakit. Kalau tidak... Jangan tegang. Makan ini dulu. Beberapa hari lagi obat akan diantarkan ke rumah sakit. Kalau bagus, kuberikan lagi. Ada air. Minum sekarang. Ah. Minum saja sekarang. Dengan seorang ahli yang akan merawatmu, istrimu selanjutnya pasti akan senang saat tidur. Lumayan, positif sekali. Pertahankan ya. Bagaimana dengan hal yang kuminta? Oke, sampai jumpa besok. Rapat proposal pengobatan akan dimulai. Untuk menarik sponsor, tiap departemen akan buka layanan konsultasi. Departemen kami punya 1 pasien SVIP. Ya sih, urus mereka. Pagi, mencari siapa? Rumah Sakit Suga, cari Pak Dono Aziz. Terima kasih. Selama 2 hari ini aku membantumu menyelidiki putri keluarga Wijaya kan? Kebetulan, pembantu keluargaku sempat bekerja di sana. Aku dengar putri keluarga Wijaya berkuliah di dalam negeri. Dia berencana ambil S2 di luar negeri tapi tak berhasil. Sejak saat itu dia jarang kelihatan di publik. Aku tanya Bibi Minton, dia juga tak tahu bagaimana rupanya. Sepertinya jelek sekali sampai tak mau kelihatan orang. Kamu bilang siapa yang jelek? Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Siapa suruh masuk? Ini istriku. Istri? Kapan kamu menikah? Bukannya kamu di lokasi konstruksi, kenapa malah di sini? Lokasi konstruksi? Konstruksi apa? Ini saudaraku. Saudaraku asisten Pak Gufa. Pak Dono dekat dengan Pak Gufa. Aku menemani Pak Gufa kemarin. Mana Pak Gufa? Beliau di toilet, harusnya segera kembali. Oh, ku dengar dia mau bantu kamu cek putri keluarga Wijaya. Untuk apa? Kamu salah dengar. Dia menyukai gadis itu, jadi diam-diam menyelidikinya. Menurutku ini kurang baik. Tapi berhubung dia teman Pak Gufa, aku sungkan menolaknya. Putri keluarga Wijaya takkan suka pria so hebat seperti ini. Pria so hebat? Dia memesan layanan cek di rumah. Aku datang untuk memeriksanya. Kalian berdua bisik-bisik apa? Dua hari ini aku membantumu mengecek putri keluarga Wijaya. Kebetulan pembantu kami sempat bekerja di sana. Nona, bagaimana kabarmu? Dia nona keluarga Wijaya. Benar, dulu aku bekerja di keluarga Wijaya. Salah orang, aku bukan nona keluarga Wijaya. Aku tak salah orang, memang benar. Aku ingat kau punya tahi lalat di tangan kananmu. Bagus, untung sudah kuangkat. Lihat, tidak ada. Pasti salah orang. Bibi, bekerjalah dulu. Baik, Tuan. Bibi sering lupa wajah orang. Sebelumnya bahkan mengira aku adalah ayahku.
Bosmu sudah datang. Sana, aku harus kerja. Pagi, Pak. Saya adalah dokter rumah sakit Suga. Kapan kita bisa mulai pemeriksaan? Kamu mau memeriksanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Memang kenapa? Kamu datang untuk memeriksaku. Bukannya aku memanggil dokter pria untuk memeriksaku. Silakan pergi. Pak Dono, jangan takut. Masalah ini umum pada pria, sama seperti suami saya. Saya sudah mengobatinya. Kenapa memberitahunya? Rumah sakit Suga cari dokter lain. Ayo. Hei! Nah, minggu depan ayah sudah mengaturkan kencan butamu dengan keluarga Wijaya. Kamu bersiaplah dengan baik. CEO Grup Sandra yang sibuk selalu menangani urusan bawah sendiri. Arah perusahaannya tidak jelas. Minggu depan saat bertemu, putri keluarga Mulyo beri kesan yang baik. Tidak, aku tidak mau kencan buta. Ibu saja yang pergi, kalau aku tidak pergi. Dengan aset miliaran keluarga Wijaya, putranya malah disuruh kencan buta. Artinya putra mereka jelek, mendorong putri ayah ke lubang singa. Aku bukan berdiskusi denganmu. Aku tidak mau pergi. Ini ruangan 4 atau 5? Apa-apa dengan rumah sakit yang Pak Gufa pilih? Bahkan ada spesialis penyakit dalam aneh. Ay, 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 ay. Tampan juga. Sayangnya pasien yang datang ke departemen urologi. Pak Gufa, Pasti Pak Gufa menggunakan informasi pribadinya untuk mendaftar. Iya, silakan jelaskan gejala Anda. aku hanya merasa agak pusing, detak jantung tidak teratur, saat bersemangat aku merasa tidak bertenaga. Hari ini di tempat konstruksi aku bahkan tidak bisa mengangkat timah batu, jadi aku langsung memeriksakan diri. Ini adalah reaksi normal. Jelaskan lebih rinci. Kesulitan berdiri di pagi hari? Contohnya pagi hari sulit berdiri. Iya. Atau setelah berdiri, waktu berdirinya hanya sebentar. Sebenarnya aku kesulitan berdiri terutama saat hari panas, biasanya lebih sulit untuk berdiri. Apa ada hubungannya dengan penyakitku? Tentu ada. Banyak pemicu pada penyakit ini. Bukan tidak pernah terjadi. Kadang cuaca memengaruhi gejala. Biar saya cek. Kamu apa? Memeriksa? Apa yang kau lakukan? Sentuhan jenius penyembuhan ajaib. Masih mau periksa? Dokter, sepertinya ada salah paham. Salah paham apa? Riwayat gangguan fungsi ini bukan milikmu. Aku... Kau lajang. Hubungannya apa? Tentu ada hubungannya. Pengobatan penyakitmu mahal. Kalau kau lajang, kita bisa bikin kesepakatan. Nikah kontrak denganku, dan aku akan tanggung biaya pengobatanmu. Kubuatkan rehabilitasi pribadi. Jadi tak perlu kencan dengan buruk rupa keluarga Wijaya. Kamu tahu aku siapa? Aku bisa baca. Ini pertama kali seorang tidak tahu aku CEO, bahkan menganggap aku punya gangguan fungsi lalu menawarkan nikah kontrak. Menarik. Aku agak miskin. Aku tidak punya rumah, mobil, dan tabungan. Kelihatan, tapi aku tak peduli. Aku juga tak kaya. Kita sama miskinnya. Kita sepadan. Gadis ini lumayan menarik. Paling tidak lebih menarik daripada putri keluarga Wijaya. Ya sudah, kau tak mau, aku mau pulang. Pak Gufa. Lekas. Berobat. Ay, 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 ay. Canta y no llores, que cantando se alegran. Hei, di data pasienmu bukannya namamu Gufa. Berobat bukanlah hal membanggakan. Aku takut ketahuan jadi daftar dengan nama palsu. Namamu Dito Wijaya. Keluarga Wijaya sangat kaya. Kalian tak berhubungan. Ada banyak orang bermarga Wijaya, memang semuanya kaya. Benar juga. Ada yang miskin, ada yang kaya. Nasibnya berbeda-beda. Kemasi barangmu, ku antar pulang. Nanti malam pindahlah ke rumahku. Antar aku pulang, nanti malam tinggal bersama. Gawat, kalau dia tahu rumahku mewah. Kenapa bengong? Kita sudah sah. Dan menghemat uangmu, sekalian mengobatimu. Pak, bisa-bisanya kita bertemu di sini, Pak Gufa. Kebetulan sekali. Kau panggil dia apa? Bukan apa-apa. Dito, pagi Pak Gufa. Pak Gufa adalah... Bos konstruksi kami. Mungkin ada urusan di sini. Apa urusan Bapak sudah selesai? Bagaimana kalau saya antar? Bukannya Pak Gufa punya supir? Bukannya itu jelas? Pulang dan kemasi barangmu.
Tidak apa, kebetulan aku tidak bawa supir. Dito, antar aku pulang ke rumah ya. Baik, Pak. Bagaimana kalau aku antar beliau pulang dan kamu pergilah dulu. Nanti malam aku ke tempatmu. Ya sudah. Minta nomor teleponmu. Oh iya, Nanti ku kirim alamatnya. oke. Datanglah setelah selesai. Oke. Pergilah. Iya. Pak, beliau adalah... Oh, iya. Bersikaplah hormat padanya. Karena dia adalah istri sahku. Sah. Apa? Baru 1 hari, tapi kamu sudah lupa padaku? Tidak, masuklah. Kenapa kamu kirimkan surat nikah? Memang itu maksudku. Aku mau beritahu kalau aku sudah menikah. Batalkan dengan keluarga Wijaya. Hari ini ketemu dan menikah. Kamu tak merasa ini konyol? Kondisi keluarganya, tabungannya, pekerjaannya, kamu tahu semua itu? Tidak. Entahlah, bukannya pernikahan adalah taruhan. Aku hanya bertaruh lebih awal. Kamu hanya bersikap keras kepala. Kamu tak memikirkan alasan dia langsung menikahimu. Dia menganggapmu apa? Menganggapku hebat, bagaimanapun bukan untuk uangku. Bukan karena uang. Kamu tak boleh trader itu. Berikan nama dan fotonya padaku. Aku akan menyelidikinya. Tidak mau. Rencana 21 hari berdiri. Benar. Kubuatkan khusus untukmu. Rencana 21 hari berdiri. Mulai hari ini, rencana berdiri disandingkan dengan obat. Dengan ini, kujamin dalam 21 hari, kamu dapat kejantananmu lagi. Bagaimana kalau aku bilang padamu, aku sama sekali tak sakit? Kalau tak sakit, kenapa nikah denganku? Kamu punya tujuan lain. Kemasi barangmu, lalu keluar dari sini. Besok pergi dari sini. Kalau begitu, aku sakit. Kalau tidak... Jangan tegang. Makan ini dulu. Beberapa hari lagi obat akan diantarkan ke rumah sakit. Kalau bagus, belikan lagi. Ada air. Minum sekarang. Ah. Minum saja sekarang. Dengan seorang ahli yang akan merawatmu, istrimu selanjutnya pasti akan senang saat tidur. Lumayan, positif sekali. Pertahankan ya. Bagaimana dengan hal yang kuminta? Oke, sampai jumpa besok. Rapat proposal pengobatan akan dimulai. Untuk menarik sponsor, tiap departemen akan buka layanan konsultasi. Departemen kami punya 1 pasien SVIP. Ya sih, urus mereka. Pagi, mencari siapa? Rumah Sakit Suga, cari Pak Dono Aziz. Terima kasih. Selama 2 hari ini aku membantumu menyelidiki putri keluarga Wijaya kan? Kebetulan, pembantu keluargaku sempat bekerja di sana. Aku dengar putri keluarga Wijaya berkuliah di dalam negeri. Dia berencana ambil S2 di luar negeri tapi tak berhasil. Sejak saat itu dia jarang kelihatan di publik. Aku tanya Bibi Minten, dia juga tak tahu bagaimana rupanya. Sepertinya jelek sekali sampai tak mau kelihatan orang. Kamu bilang siapa yang jelek? Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Siapa suruh masuk? Ini istriku. Istri? Kapan kamu menikah? Bukannya kamu di lokasi konstruksi? Kenapa malah di sini? Lokasi konstruksi? Konstruksi apa? Ini saudaraku. Saudaraku asisten Pak Gufa. Pak Dono dekat dengan Pak Gufa. Aku menemani Pak Gufa kemarin. Mana Pak Gufa? Beliau di toilet, harusnya segera kembali. Oh, ku dengar dia mau bantu kamu cek putri keluarga Wijaya. Untuk apa? Kamu salah dengar. Dia menyukai gadis itu, jadi diam-diam menyelidikinya. Menurutku ini kurang baik. Tapi berhubung dia teman Pak Gufa, aku sungkan menolaknya. Putri keluarga Wijaya takkan suka pria so hebat seperti ini. Pria so hebat? Dia memesan layanan cek di rumah. Aku datang untuk memeriksanya.
Kalian berdua bisik-bisik apa? Dua hari ini aku membantumu mengecek putri keluarga Wijaya. Kebetulan pembantu kami sempat bekerja di sana. Nona, bagaimana kabarmu? Dia nona keluarga Wijaya. Benar, dulu aku bekerja di keluarga Wijaya. Salah orang, aku bukan nona keluarga Wijaya. Aku tak salah orang, memang benar. Aku ingat kau punya tahi lalat di tangan kananmu. Bagus, untung sudah kuangkat. Lihat, tidak ada. Pasti salah orang. Bibi, bekerjalah dulu. Baik Tuan. Bibi sering lupa wajah orang. Sebelumnya bahkan mengira aku adalah ayahku. Bosmu sudah datang. Sana, aku harus kerja. Pagi, Pak. Saya adalah dokter rumah sakit Suga. Kapan kita bisa mulai pemeriksaan? Kamu mau memeriksanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Memang kenapa? Kamu datang untuk memeriksa aku. Bukannya aku memanggil dokter pria untuk memeriksa aku. Silakan pergi. Pak Dono, jangan takut. Masalah ini umum pada pria, sama seperti suami saya. Saya sudah mengobatinya. Kenapa memberitahunya? Rumah sakit Suga cari dokter lain. Ayo. Hei,